Roti gembong. Teman-teman pasti sudah tidak asing bukan? Mendengar nama makanan roti gembong. Roti gembong adalah roti zaman para raja yang lezat dan super lembut yang saat ini sangat naik daun dan viral. Berdasarkan sebuah sumber, roti tersebut merupakan panganan khas dari Kutai Kartanegara, sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Namun, karena viral di Yogyakarta, sehingga timbul persepsi bahwa Yogyakarta adalah daerah asal roti gembong. Bahkan kini, roti gembong menjadi salah satu alternatif oleh-oleh Yogyakarta. Kata gembong di sini berasal dari bahasa Kutai, yang artinya menggembung, mengembang, atau menggelembung. Kata yang memang tepat untuk mendeskripsikan bentuk roti gembong yang bagian atasnya tampak sedikit menggembung. Salah satu produsen roti gembong adalah Roti Gembong Gembul yang memiliki berbagai cabang dan lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya berlokasi di Jalan Ngapak Kenteng, Jalan Sidoarum Bantulan, Kilometer 7, Bantulan, Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Asdos yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berpacu pada IKM Roti Gembong Gembul yang beranggotakan yang pertama ada Bintang Ilham Kusuma, saya sendiri Zaki Muhammad Haidar, ada Karina Rizky Putri, Muhammad Alfian, Sinta Mutia, serta Nusonia Octavia. Produk yang kami pilih adalah roti gembong original. Kami memilih produk gembong original karena merupakan produk yang simpel, sehingga memudahkan dalam proses pengamatan kami. Asumsi dan batasan yang kami tetapkan pada proyek kali ini yakni jam kerja pekerja adalah pukul 4, lalu beristirahat pada pukul 5 selama 30 menit pada saat proses proofing berjalan. Yang kedua, proses pembuatan terdiri dari pencampuran bahan baku atau mixing, penimbangan adonan per porsi, pemotongan adonan menjadi 6 bagian, pembagian adonan ke loyang, pengembangan adonan, pemanggangan adonan roti, pendinginan dan packaging roti yang sudah dipanggang. Yang ketiga, jumlah pekerja yang terlibat dalam proses produksi berjumlah 5. Batasan yang kami tetapkan adalah produk yang diobservasi hanyalah produk roti gembong original dengan ukuran produk 20 dikali 10 dikali 7 cm. Kami hanya mengobservasi satu jenis produk tersebut karena memang produk tersebut yang menjadi satu-satunya produk yang dijual. Varian yang lain yang dijual merupakan modifikasi dari roti gembong original. Jadi kami lebih memusatkan perhatian pada pembuatan roti gembong original. Terdapat 8 workstation pada IKM ini. Yang pertama yakni mixing, yang kedua weight, yang ketiga cutting, yang keempat shaping, yang kelima proofing, yang keenam baking, yang ketujuh cooling, dan yang kedelapan packing. Berikut merupakan activity cycle diagram. Terdapat operator sebanyak 5. Siklus produksi dimulai dari kedatangan bahan baku, kemudian dilanjutkan ke proses pertama yaitu mixing oleh operator, di situ ada idle 2, lalu berjalan hingga proses terakhir yaitu packing. Untuk keterangan entitas dapat dilihat pada legenda pada layar. Kami melakukan observasi pada tanggal 25 September 2021 dari pukul 4:45 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Roti Gembong Gembul cabang Godean. Adapun distribusi yang digunakan pada setiap proses adalah sebagai berikut, yaitu ada mixing menggunakan deterministik, weight ada Weibull, cutting ada Rayleigh, shaping ada inverse Gaussian, proofing ada deterministik, baking deterministik, cooling beta, dan packaging beta. Ini adalah model awal yang kami buat pada Flexim. Selanjutnya setelah di-run, model yang kami buat diperoleh output model sebanyak 200 unit. Berikut merupakan gambar verifikasi layout produksi. Nah, untuk gambar layout produksinya bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut merupakan layout produksi dari IKM Roti Gembong Gembul. Nah, untuk workstation 2, 3, 4, 7, dan 8 itu menggunakan tempat yang sama. Jadi pada satu layout. Kemudian untuk verifikasinya dilakukan oleh 2 mahasiswa teknik industri yang sebelumnya juga sudah mengambil mata kuliah simulasi sistem.
Nah, berikut merupakan flowchart proses produksi yang terdiri dari 8 proses produksi, dan verifikasinya juga telah dilakukan oleh 2 mahasiswa teknik industri yang sebelumnya mengambil mata kuliah simulasi sistem. Berikut merupakan verifikasi model activity cycle diagram yang juga dilakukan oleh verifikator yang sama, yakni Mbak Anissa Rahman Nurel dan Maraya Agnia Sugnarno. Verifikasi model activity cycle diagram telah disetujui, yang berarti model yang dibuat telah sesuai dengan ACD. Kemudian kami melakukan uji validasi waktu setiap output dan input pada setiap aktivitas. Pertama, kami mencari distribusi data setiap output dan input pada setiap aktivitas. Pertama, kami mencari distribusi data setiap output dan input pada aktivitas. Setelah dilakukan uji distribusi, maka diperoleh bahwa seluruh data tidak terdistribusi normal. Maka kami melanjutkan dengan menguji menggunakan parametrik Mann-Whitney. Dari hasil data tersebut diperoleh bahwa nilai seluruh p-value setiap aktivitas lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara data aktual dan model, sehingga data waktu proses di setiap proses produksi tersebut tervalidasi. Berikut merupakan data dari hasil uji homogenitas pada semua data output maupun input pada model maupun aktual. Didapatkan hasil bahwa semua data kedua varian populasi homogen karena nilai p-value lebih daripada alfa. Hasil uji validasi waktu proses menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh. Dari hasil tersebut diketahui bahwa waktu proses di setiap proses produksi adalah valid karena nilai p-value yang didapatkan lebih besar dari 0,05. Terdapat 3 improvement yang kami terapkan. Yang pertama itu, pada improvement pertama yang kami lakukan yaitu dengan menambah kapasitas cooling dari 40 menjadi 120 dengan menggunakan rak bertingkat. Dengan bertambahnya kapasitas cooling, maka tidak ada antrian yang menumpuk sebelum proses cooling. Hal ini berpengaruh pada waktu proses, total produksi yang semula 315 menit menjadi 295 menit. Untuk improvement yang kedua, yang kami lakukan yaitu dengan menerapkan shifting pekerja, sehingga hanya ada 4 operator dalam satu shifting dengan kapasitas cooling juga diubah seperti improvement pertama, yakni 120. Improvement ini berdampak pada profit perusahaan yang meningkat dengan labor cost yang menurun. Oke, selanjutnya adalah improvement yang ketiga, di mana improvement ini kami mengusulkan untuk menambahkan mesin oven dan mesin proofing. Selain itu juga kami mengusulkan untuk menambahkan 1 operator dengan kapasitas cooling yang juga diperbesar menjadi 120. Improvement ini berdampak pada output yang meningkat dari 200 menjadi 310, disertai dengan peningkatan profit yang cukup signifikan. Berikut ini adalah analisis biaya dari seluruh skenario improvement yang kami usulkan. Kesimpulan dari simulasi sistem produk roti gembong gembul ini adalah produksi roti gembong gembul dilakukan selama 6 jam 15 menit yang dilakukan oleh 5 operator. Selama jam operasional dihasilkan sebanyak 200 loyang roti gembong gembul. Yang selanjutnya adalah proofing adalah proses terlama, yaitu membutuhkan waktu selama 2 jam setiap prosesnya. Terjadi penumpukan roti di antrian proofing dan antrian baking. Melakukan improvement 1 dengan menambahkan kapasitas cooling dengan keuntungan yaitu efisiensi waktu sebesar 20 menit. Untuk improvement 2 itu menambah kapasitas cooling dan menerapkan shifting operator sebanyak 4 orang sehingga menghasilkan peningkatan profit dan menurunkan labor cost. Selanjutnya adalah melakukan improvement 3 dengan menambahkan mesin oven dan proofing, menambahkan operator, dan menambah kapasitas cooling, sehingga meningkatkan profit dan output meningkat. Dari ketiga skenario, kita pilih skenario 1 dengan tujuan untuk menghindari bottleneck pada proses cooling dan efisiensi waktu sebesar 20 menit. Saran yang kami dapat berikan untuk IKM Roti Gembong Gembul adalah diharapkan IKM ini dapat mempertimbangkan untuk melakukan improvement skenario 1 dan sebaiknya pelaksanaan praktikum dan proyek ke depannya dapat dilakukan secara offline atau tatap muka agar observasi penelitian dapat dilakukan lebih baik lagi dan lebih akurat. Berikut adalah lampiran-lampiran data validasi yang telah kami lakukan.